Di arah kiri aku ini cuma lemari gitu, tapi memang ada space gitu, ada space dikit doang, terus lemari gitu. Tapi ya udahlah, aku akhirnya nengok karena bener-bener aku merasa kayak kok gue mau nengok ya. Aku nengok lah ke arah kiri aku. Saat aku nengok ke arah kiri aku kaget minta ampun. Aku ngeliat cewek duduknya kayak gini, aku peragain ini, dia duduknya bener-bener lurus begini. Halo guys, aku Decis. Terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel aku. Hari ini guys, aku mau bahas tentang beberapa kisah-kisah tentang berasal hantu-hantu di Indonesia guys. Nah, ngomongin tentang hantu di Indonesia itu banyak banget jenisnya dan banyak juga dari masyarakat yang masih mempercayainya nih guys. Kalau ngomongin soal hantu kayaknya gak ada pernah ada habisnya gitu ya. Banyak hal yang menarik dan cocok untuk kita bahas lebih lanjut. Dan by the way guys, aku dapat info ini semua dari Google ya. Terima kasih untuk Google dan kalian bisa search sendiri tentang topik kita hari ini. Tapi aku bakal bahas lagi di video aku kali ini khusus untuk kalian yang lebih suka mendengarkan cerita atau storytelling ya guys. Kalian gak usah takut karena aku jamin gak akan ada jump scare, jadi kalian bisa gedein volume HP kalian. Tapi aku bakal sertain video-video tentang hantu-hantu yang aku jelasin di video kali ini. Oke, kita mulai videonya. Enjoy! Yang pertama guys, kita akan bahas tentang kisah munculnya pocong. Wow, nyebutinnya aja aku udah merinding pol guys. Jujur aku merinding banget. Jadi untuk kenyamanan kita akan ganti aja sebutannya jadi poci ya guys ya. Kita sepakat kita ganti jadi poci. Oke, banyak masyarakat mempercayai tentang kemunculannya poci nih guys. Poci ini berasal dari seseorang yang sudah meninggoy tapi lupa untuk dibukakan talinya saat hendak dikubur. Tapi banyak pula yang nyebut bahwa itu adalah sesosok jin yang menyerupai sebagai poci. Atau dalam Islam biasanya disebut jin ifrit. Ada beberapa orang yang menyebut kalau poci itu memiliki ciri fisik seperti wajah hitam pekat bermata merah. Ada juga yang menyebut kalau poci itu memiliki wajah yang rata dengan mata yang berongga. Ada juga yang bilang kalau poci itu nggak loncat loh guys, tapi melayang. Gimana menurut kalian? Ada yang udah pernah lihat poci? Komen-komen di bawah ya guys. Oh ya, aku jadi inget cerita tentang kakak aku sendiri yang pernah melihat poci. Dia sampai trauma dan nangis seharian nih guys. Mungkin nanti aku akan cerita di lain waktu ya. Oke, kita lanjut ke cerita yang dianggap asli oleh seseorang. Oh my god guys, tiba-tiba pintunya tertutup sendiri. Kita lanjut ya guys. Kita akan lanjut ke cerita yang dianggap asli oleh seseorang nih guys. Jadi kisah ini berasal dari akun Lemonhead dari Kak Ayu Purwaningsi. Halo Kak Ayu, aku izin untuk bawain kisahnya ya. Jadi kisah ini terjadi di tahun 2008 guys. Waktu Kak Ayu ini SMP. Jadi suatu hari sekolahnya ini mengadakan acara LDKS. Setahu aku LDKS itu kepanjangan dari latihan dasar kepemimpinan sekolah ya guys ya. Atau ada arti lain, komen-komen di bawah ya guys. Karena dulu di sekolah aku juga ada, tapi setahu aku itu artinya. Nah, saat acara malam tiba, kebanyakan dari acara LDKS itu biasanya diisi dengan kegiatan api unggun. Tapi saat acara sedang berjalan, Kayu ini duduk di barisan paling belakang. Dan entah kenapa, Kayu ini pengen banget nengok ke arah kirinya guys. Saat Kayu ini nengok ke arah kirinya, betapa kagetnya dia kalau ternyata di salah satu pohon pisang terlihat sesosok poci yang berdiri tepat di depan pohon pisang lagi nengok ke arah Kak Ayu. Menurut tuturan kata Kak Ayu nih guys, pocinya ini memiliki tinggi sebesar pohon pisang, memakai kain kafan yang berwarna bukan putih, tapi putih yang kayak ada bercak-bercak tanahnya guys. Jadi bukan putih bersih gitu katanya. Nah, tanpa disadari Kak Ayu, dia terus menengok ke arah poci ini. Dia gak bisa menoleh ke arah lain selain ke arah poci ini. Sampai ada salah satu kakak panitia yang ngedatengin Kak Ayu guys dan bilang, jangan dilihat, jangan diomongin. Di saat itu Kak Ayu menyadari kalau kakak pembinanya juga ngeliat keberadaan poci itu guys. Wow,
Kadang kita juga kalau dalam keadaan kaget emang nggak sadar gitu ya kalau kita tuh bakal diem aja, mungkin kayak shock kali ya guys, kayak nge-freeze gitu ya. Gimana menurut kalian ceritanya? Kalian punya kisah-kisah tentang ketemu poce nggak guys? Komen-komen di bawah ya. Dan aku juga ada video-video mengenai penampakan poce nih guys. Yuk kita lihat. Turun anjing. Mana bego? Tuh ada putih langsung tuh. Gede amat anjing jauh. Goblok. Pocong anjing nama pocong. Wih, serem. Pocong anjing. Serem. Pocong anjing. Di Jombang pemakam di Jombang. Juga alir. Oke guys, yang kedua ini aku mau bahas tentang ibu kun guys. Kalian tahu lah ya ibu kun itu apa. Oke, jadi aku nyebutinnya ibu kun aja ya guys ya. Aku nggak berani untuk frontal nyebutinnya. Semoga kalian ngerti karena aku pernah punya pengalaman sendiri. Oke, kemunculan ibu kun ini dipercayai oleh banyak masyarakat berasal dari seorang wanita yang meninggoy dalam keadaan hamil atau sedang melahirkan nih guys. Nah, yang membuat mereka bergentayangan karena mereka mau bertemu dengan anaknya. Kira-kira gimana menurut kalian? Ada yang mempercayai kalau ibu kun ini memiliki ciri-ciri seperti seorang wanita memakai baju putih dan berambut panjang guys. Ada juga yang bilang kalau ibu kun itu punya baju yang berbagai warna nih guys. Ada yang hitam, merah, dan aku juga ada yang pernah dengar berwarna kuning. Gimana menurut kalian? Khususnya aku nggak pernah ngeliat yang berwarna-warna gitu guys. Oke, aku punya pengalaman pribadi tentang ibu kun ini nih guys, makanya merinding banget sebenarnya untuk bawain ini. Aku akan masuk ceritanya. Jadi saat itu tuh aku masih SD kelas 6, masih bandel-bandelnya sama teman-teman. Jadi pulang sekolah itu teman-teman aku ngajakin untuk main ke rumahnya. Saat aku main ke rumahnya, kita kayaknya berempat apa berlima aku lupa. Kita main ke rumah teman aku ini. Saat kita sampai ke rumah teman aku ini, dia ngomong. Jadi kita bilang aja lah teman aku ini Bunga. Teman pertama nih rumah teman yang ngajakin aku ke rumahnya ini kita sebut aja Bunga ya guys. Dan dua teman aku lainnya dan satu ini aku. Jadi kita berempat. Aku lupa berempat atau berlima pokoknya gitu lah ya. Jadi saat kita nyampe ke rumah si Bunga ini langsung bilang, ayolah ke kamar aku aja. Jadi kita semua nih langsung ke kamar dia. Tanpa basa-basi dia tiba-tiba langsung bilang kayak gini, kita main setan-setanan yuk. Tapi namanya kita anak kecil ya, jadi kita bilang, oh yaudah ya kita main. Akhirnya kita main lah untuk seru-seruan, pikir kita untuk seru-seruan. Saat itu dari kecil memang rambut aku nih udah panjang guys. Rambut aku memang sudah panjang dari kecil. Jadi rambut aku panjang, si Bunga ini yang punya rumah rambutnya juga panjang. Nah, jadi disepakatilah untuk aku dan si Bunga ini yang punya rumah jadi hantunya guys. Persis banget kita berdua ini berperan sebagai ibu kun di permainan itu. Dan ketiga temen aku ini atau kedua temen aku ini aku lupa, pokoknya antara berempat atau berlima. Mereka jadi orang yang kita takut-takutin ceritanya. Nah, sesuai kesepakatan biar serem, biar menambah suasana serem, teman-teman aku ini bilang, matiin aja lampunya, matiin.
Akhirnya kita matiin lampunya, jadi bener-bener di kamarnya itu keadaan gelap banget, gelap, bener-bener gelap. Walaupun itu siang hari, kita pulang sekolah jam 12-an gitu. Jadi sesuai kesepakatan aku dan teman-teman, di kamar ini lampunya dimatiin guys. Jadi bener-bener gelap, segelap-gelapnya itu. Walaupun ini siang, terlihat cuma beberapa sorotan dari matahari aja gitu guys, dari ventilasi. Tapi benar-benar gelap. Terus saat itu ceritanya adegannya ini aku lagi di pojokan dekat lemari guys. Ini benar-benar pojok, di pojok dekat lemari. Dan ceritanya teman-teman aku nih lagi main-main aja, tiba-tiba ngeliat aku ceritanya. Terus mereka takut lari gitu guys. Nah sebelum aku nakut-nakutin mereka, temen aku nih si Bunga ini yang jadi partner aku di hantu-hantuan ini, dia tiba-tiba bilang gini, aku mau keluar dulu ya, aku mau minum, atau aku lupa, pokoknya dia mau keluar dulu, dia mau ngambil apa gitu, antara minum atau makan gitu, aku lupa. Jadi dia keluar duluan, terus jadinya tinggal aku dan teman-teman aku nih yang jadi peran-peran untuk aku takut-takutin. Nah saat itu mereka bilang, ayolah Des, udah mulai aja, kita mulai mainnya gitu. Akhirnya kita mulai mainnya tanpa teman aku si ini guys, si Bunga ini. Nah, akhirnya kita mulai mereka belum melihat aku nih, jadi aku peran aku nih, aku di pojokan deket lemari. Tapi guys, di situ aku udah mulai kayak merinding, cuma aku kira kan kayak ya udah gitu, karena aku lagi berperan sebagai hantu gitu. Tapi saat aku merinding, aku pengen banget nengok ke arah kiri aku. Tapi aku tahu di arah kiri aku ini cuma lemari gitu, tapi memang ada space gitu, ada space dikit doang, terus lemari gitu. Tapi ya udahlah, aku akhirnya nengok karena bener-bener aku ngerasa kayak gue mau nengok ya. Aku nengok ke arah kiri aku. Saat aku nengok ke arah kiri aku kaget minta ampun. Aku ngeliat cewek duduknya kayak gitu. Aku peragain, dia duduknya bener-bener lurus begini, nyampingin aku di sebelah sini dia. Jadi dia duduk, terus dia nunduk, aduh aku merinding ceritanya. Dia nunduk, terus terlihat mukanya nggak kelihatan, dia cuma rambutnya panjang. Aku nggak tahu panjangnya semana karena gelap, tapi aku tahu itu panjang. Jadi setengah dari muka dia tertutup sama rambutnya agak keriting kayak orang yang nggak pernah disisir guys, kayak cewek yang rambut panjang tapi nggak pernah disisir. Situ aku masih kecil kan, itu pertama kalinya aku melihat hantu. Jadi aku nggak tahu kalau itu tuh beneran hantu atau siapa. Jadi pikiran aku, oh itu teman aku si Bunga. Jadi saat itu aku manggil nih temenku, Bunga ayo mulai. Maksud aku tuh mulai, ayo kita mulai nakut-nakutin si teman-teman kita ini, karena teman-teman kita ini ceritanya lagi pada main-main sendiri gitu guys. Aku teriak tuh, ayo Bunga. Tapi kok nih anak diem aja saat aku panggil. Terus aku terus melihat ke bawah apa yang dia pakai. Jadi dia saat duduk kayak gitu, rambutnya ke samping, dia pakai baju panjang, tangannya nggak kelihatan, tapi kelihatan kayak tangannya ini nggak kelihatan, tapi kelihatan ada kain gitu guys, nutupin tangannya sampai kakinya, panjang banget. Dan itu putihnya itu warna putihnya nggak putih kayak ada kotoran. Aku waktu itu nggak tahu itu kotoran apa, tapi bener-bener gak seputih itu. Saat aku masih manggil teman aku ini kayak Bunga ayo Bunga, aku sambil memperhatikan apa yang dia pakai gitu, salah satu dari teman aku tiba-tiba nyalain lampu guys, langsung gitu nyalain lampu. Aku nengok ke teman aku ini, terus teman aku ini 2 atau 3 orang gitu langsung berdiri, tapi tanpa si Bunga ini ya guys, langsung berdiri di depan pintu karena cekrekan lampunya itu di dekat pintu. Dia langsung berdiri, terus dia bilang, Des, lu manggil siapa? Terus kataku, Bunga lah. Mana Bunga? Kata dia. Aku nengok ke kiri aku, terus aku bilang, ini Bunga. Kayak di film-film itu nggak ada, itu benar-benar tiba-tiba sosoknya hilang. Dan aku kaget sendiri, yang kayak teman-teman aku bilang, itu nggak ada di samping lu dari tadi, nggak ada si Bunga kan dari tadi izin keluar mau ngambil air apa ngambil minum gitu. Terus aku kaget, aku nge-freeze yang bener-bener, karena di situ aku sadar kayak masa yang gue lihat bukan orang gitu. Jadi bener-bener guys, ciri-cirinya itu bener-bener yang kayak di film-film, rambutnya tuh keriting yang kayak gak pernah disisir, panjang,
mukanya tertutup, dan aku bersyukurnya belum sempat nengok mukanya. Jadi sudah ada di dalam hati aku kayak ini gue mau nengok nih, kayak mau singkapin si rambutnya gitu, tapi keburu temenku tuh nyalain lampu guys. Puji itu bersyukur banget karena aku nggak sempet ngelihat wajahnya. Nah dari situ pulang-pulang aku sakit, tapi kata almarhum papaku dulu sepertinya itu mungkin masih ngikut gitu. Jadi di situ itu pengalaman pertama kali dan nggak pernah aku lupain guys. Jadi gitu guys. Dari antara kalian ada yang punya pengalaman juga nggak? Komen-komen di bawah ya. Oke, kita masuk ke video yang selanjutnya. Baby, baby, come on, see, baby, baby, babe, see, it's on me. Shh, come on. Barusan gimana? Boleh bentar. Bentar. Pinter nice. Ya, sungglung anak Katijan. Dia awalnya tuh tangan kosong kayak di belakang itu kan. Tapi tangan kan luas, makanya lebih luas tuh di kilometer yang luas ke mana? Mana ke pulang ini? Ke sana, ke sana. Ya kan? Yang ketiga guys, kita mau bahas tentang tuyul. Siapa yang punya pengalaman tentang tuyul nih guys? Atau mungkin tetangga kalian, keluarga kalian yang pernah punya pengalaman tentang tuyul ini? Komen-komen di bawah ya. Nah, jadi tuyul ini dipercayai berasal dari seseorang yang menggugurkan dengan sengaja atau keguguran nih guys. Jadi konon katanya bayi-bayi yang dulunya pernah keguguran ini menjadi asal muasal dari tuyul. Tapi banyak juga yang mempercayai bahwa tuyul ini adalah sebangsa jin. Aku juga yakin kalian tahu kisah tentang di mana ada beberapa orang yang sengaja memelihara makhluk ini untuk kepentingan pribadinya dalam hal materi nih guys. Ada beberapa ciri-ciri tentang seseorang yang memelihara tuyul. Yang pertama, jalannya itu sering membungkuk sambil berkeliling di lingkungan sekitarnya. Dipercayai kalau orang ini itu sedang menggendong sosok tuyul peliharaannya guys, untuk menunjukkan di mana rumah yang akan mereka datangi untuk mereka melakukan aksinya di malam hari. Nah, yang kedua, ada banyak sesaji di dalam rumahnya tanpa ada keperluan yang jelas atau tanpa untuk keperluan beribadah guys. Karena sesaji atau bunga-bungaan ini dipercaya disediakan oleh majikan si tuyul ini untuk disajikan kepada sosok tuyul ini. Yang ketiga, seseorang yang memelihara tuyul, kebanyakan dari mereka lama-kelamaan memiliki ciri tubuh yang kurus dan pucat, di mana tuyul ini tidak hanya memakan sesaji yang disediakan oleh majikannya, tapi juga menghisap energi dari si pemilik tuyul tersebut.
Akibatnya si pelaku ini tiba-tiba memiliki tubuh yang kurang segar, kurus dan pucat. Pasti kalian juga pernah dengar kan kalau si tuyul ini butuh untuk disusui guys oleh istri dari si pemilik tuyul ini. Jadi sebenarnya yang aku tahu yang mereka hisap tuh sebenarnya bukan ASI tapi darah dari si pemilik tubuh itu guys. Kalian ada yang punya cerita tentang orang yang pelihara sosok ini gak guys? Komen-komen di bawah ya. Aku juga punya beberapa video nih tentang keberadaan tuyul di Indonesia. Yuk kita lihat. Ada tuyul, Boh. Gila, gila. Kelihatan tuh. Tuh lo jalanin. Ada panahnya. Kasih tanah panah. Mas, yang jalan mana sih bang? Minta. Oke guys, segitu aja video dari aku. Kiranya kalian terhibur dan enjoy. Maaf jika ada kurang-kurang dalam perkataan aku ataupun dalam informasi yang aku sampaikan. Dan berbicara tentang hantu ini, semua kembali ke kepercayaan kalian masing-masing ya guys. Kalian boleh percaya atau enggak, itu kebebasan kalian. Tapi yang harus kalian percayai pada hakikatnya derajat kita lebih tinggi daripada mereka. Jadi aku mau ngingetin untuk kalian biar lebih rajin ibadah dan berdoa biar senantiasa Tuhan melindungi kita daripada makhluk-makhluk itu. Nah, kalau dari antara kalian punya kisah tentang hantu-hantu di atas, bisa komen-komen di bawah biar kita baca bareng-bareng, kita bahas bareng-bareng. Oke, terima kasih sekali lagi untuk kalian yang udah tonton video aku sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasinya karena aku akan hadir 3 kali seminggu di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Terima kasih yang udah support channel aku. Aku berterima kasih sekali untuk kalian dan see you!